Baik rekan-rekan survivor, mari kita pahami terlebih dahulu konsep dari kartu prakerja sebelum kita masuk ke simulasi pendaftarannya ya. Di sini kita coba lihat pendaftaran akun dan pendaftaran kartu prakerja. Yang pertama, bahwa kita sebagai individu menyatakan bahwa pengguna adalah orang yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum. Jadi ini ada akadnya, tidak gift begitu aja, ada akadnya. Untuk dapat melakukan pendaftaran kartu prakerja ini, kita harus melakukan pendaftaran akun dulu ya pada web ataupun situs dari kartu prakerja ini. Nanti dilihat situsnya. Selanjutnya, pendaftaran akun harus menggunakan email ataupun nomor telepon kamu yang masih aktif. Jangan pakai nomor telepon pacar kamu, istri kamu, atau anak kamu. Harus punya nomor telepon sendiri lah. Begitu juga dengan email ya, harus punya lah. Kali gini nggak punya email mau bagaimana, repot. Yang keempat, kita wajib mengisi ataupun memberikan data, informasi yang betul, yang benar, dan dilarang memberikan data atau informasi yang enggak. Yang kelima, kita dapat melakukan pendaftaran kartu prakerja dan mengikuti tes jika telah mempunyai akun. Selanjutnya yang keenam, kita harus menggunakan nama asli, data diri sesuai dengan KTP, kartu tanda penduduk. Jadi jangan menggunakan nama tongkrongan apalagi nama panggung ya. Sesuai KTP aja bro. Ini nggak bisa diganti dengan nama orang lain ya. Kalau memang kamu mau ngebantu teman kamu, saudara ataupun tetangga ya bantu aja cara ngeregistrasiinnya. Yang kedelapan, manajemen pelaksana ini nggak memungut biaya dari pendaftaran program ini. Kita wajib mengikuti tes. Wah, ini ada tesnya untuk memenuhi persyaratan pendaftaran kartu prakerja. Yang ke-10, kita dilarang untuk menciptakan dan atau menggunakan perangkat, software, fitur, dan alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem manajemen pelaksana. Nah, ini bisa, kalau kamu melanggar bisa jadi tindak pidananya. Persetujuan kartu prakerja. Setiap pendaftaran pengguna akan diseleksi ya. Kita akan diseleksi sesuai dengan verifikasi atau informasi yang kita masukkan atau kita isi pada form-form pendaftaran nanti. Hasil tes dan kuota area yang tersedia. Jadi ini akan diverifikasi oleh tim manajemennya. Manajemen pelaksana memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan atas pendaftaran kita. Oh, berarti ini bisa diterima, bisa ditolak. Seperti itu ya. Kaitan dengan anggaran, manajemen pelaksana memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran pagu untuk setiap pendaftaran kartu prakerja yang telah disetujui. Yang kedua, pagu yang telah disetujui akan diberikan secara non-tunai untuk dapat digunakan oleh kita sebagai penerima manfaat, baik itu untuk membeli atau membayar biaya pelatihan melalui platform digital. Jadi ini bukan uang cash. Nanti dalam ikut pelatihan mungkin ada pelatihan yang harganya 100.000 ya, kita bisa ikut 10 jenis pelatihan kalau harganya
100.000. Kalau mahal ya mungkin untuk pelatihan-pelatihan tertentu. Berkaitan dengan itu ya saya juga belum tahu ya bro. Selanjutnya, besaran pagu untuk setiap pendaftaran adalah sesuai dengan besaran yang telah disetujui oleh manajemen. Jadi nggak bisa kita over budget. Kalau pagunya 1 juta, ya sudah untuk ikut pelatihan itu 1 juta aja. Kalau lebih, ya nombok. Kalaupun kurang, kayaknya nggak bisa dicairin, harus dipas-pasin lah itu. Keempat, pagu tidak ada hansip. Yang keempat, pagu tidak dapat dipakai oleh orang lain di luar dari penerima manfaat. Jadi ya ini memang akun kamu, penerima manfaatnya kamu, nanti peserta pelatihannya pun kamu menggunakan akun kamu ya. Yang kelima, penerima manfaat dilarang. Nah ini dilarang memindah tangankan atau menjual kepada pihak yang lain kartu prakerja. Ini dilarang ya, jangan coba main-main dengan situasi sekarang ini ya. Kita survive, tapi sebisa mungkin tindakan 786 kriminal lainnya itu ya janganlah. Hidup udah susah, mau dibikin susah lagi ya repot. Kalau lapar ya tinggal minta, masa iya tetangga nggak ada yang ngasih. Selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban. Nah ini basicnya ini ya, ini konten dari apa itu kartu prakerja. Program kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan, bukan cash ya, biaya pelatihan. Ingat, buat teman-teman yang berharap dapat uang cash, buat teman-teman yang berharap dapat uang langsung, ini bukan BLT ataupun cash for work. Ini adalah biaya untuk peningkatan kompetensi kita di bidang keterampilan ataupun dunia kerja, scaling up lah seperti itu. Jadi sasaran penerima yang berusia 18 tahun ke atas, jadi nggak boleh yang di bawah 18 tahun, nggak sedang sekolah atau kuliah, jadi hanya diberikan sekali seumur hidup untuk peserta. Wah, cuma sekali aja bro. Jadi kalau 2020 Anda sudah dapat, 2021 gantian lah buat saudara kita yang lain yang memang memerlukan. Kartu prakerja bertujuan untuk tadi saya sudah bilang ya, mengembangkan kompetensi kita sebagai angkatan kerja survivor ya, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Darurat bencana COVID-19 ini, banyak orang dirumahkan, banyak pengangguran, tentunya kompetisi dalam mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan jadi tambah berat. Itulah seni dalam mempertahankan hidup. Apakah kartu prakerja menggaji pengangguran? Ya sebetulnya kita ini bukan pengangguran ya, kita kerja, cuma masalahnya ada yang ngegaji apa enggak, itu aja. Ini enggak ya, ini enggak buat ngegaji pengangguran. Ini adalah bantuan biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja. Selanjutnya, siapa aja yang bisa dapat menjadi peserta kartu prakerja, penerima manfaatnya, beneficiaries kalau zaman dulu mah bilangnya. Kamu bisa mendaftar jika kamu adalah warga negara Indonesia. Nah, ini bukan khusus WNI ya, bukan warga negara asing. Berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang bersekolah atau kuliah. Program diprioritaskan untuk pengangguran muda. Waduh, ini
saya udah agak tua nih, saya berarti nggak diprioritaskan sama pemerintah. Sementara anak istri saya perlu makan, ya harusnya nggak begitu juga lah. Yang muda ini kan kalau belum punya istri ya biaya hidupnya rendah. Kalau yang udah tua-tua macam saya nih, umur udah 40 lebih ya, punya tanggungan harusnya diprioritaskan, terbalik. Tapi ya nggak apa-apa lah, ikutin aja lah. Apakah harus jadi penganggur? Harus menganggur? Enggak, orang yang udah kerja. Nah, jadi kamu yang udah kerja misalnya nih, kamu tetap bisa daftar. Karena kamu kan tetap perlu untuk scaling up, untuk peningkatan kompetensi kamu, skill kamu, dan lainnya itu perlu di-upgrade. Ya, jadi ini bukan hanya untuk orang-orang yang menganggur ya, untuk PHK, korban PHK. Bagi orang yang udah bekerja pun diberi kesempatan oleh pemerintah, termasuk pengangguran tua juga nih diberikan kesempatan, walaupun mungkin ya bukan prioritas. Bagaimana cara mendaftarkan akun untuk pribadi Anda? Kamu harus menyiapkan email ya, email kamu yang masih aktif. Selanjutnya diawali kamu akses atau kamu klik web www.prakerja.go.id. Lalu kamu cari aja menu di situ, daftar ataupun login ya. Nanti ada penampakannya seperti ini, formnya, nama lengkap, alamat email, password. Selanjutnya konfirmasi password. Daftar ya, kamu klik di sini. Lalu langkah selanjutnya adalah setelah kamu add alamat email kamu akan mendapatkan kiriman notifikasi verifikasi email dari pengelola kartu prakerja ya. Di sini kamu klik saja verifikasi yang telah kamu terima ya, seperti itu. Nanti kalau sudah terverifikasi akan ada penampakan lagi seperti ini. Lalu sekarang ya, ini tadi ya, emailnya sudah terverifikasi. Jadi kamu kalau sudah mendapatkan kode ini, berarti kamu sudah berhasil. Baik rekan, selanjutnya caranya untuk login di akun yang tadi telah kamu buat. Seperti biasa, kamu harus balik lagi ke web prakerja.go.id. Nanti akan ada template seperti ini. Silakan kamu isi alamat email kamu, kata sandi, dan selanjutnya kamu login ya. Nah, di sini kamu akan diminta di sheet berikutnya pendaftaran atau mengisi identitas kamu. Kamu diminta untuk menyiapkan nomor KTP, tanggal lahir. Setelah kamu isi nomor KTP dan tanggal lahir, klik lagi. Nah, di sini ada lebih detail lagi ya. Nama lengkap, alamat email, alamat tempat tinggal, alamat domisili. Nah, kalau itu berbeda dengan KTP. Kemudian ada provinsi, kota, dan seterusnya. Ada pendidikan terakhir. Juga ada status pekerjaan kamu, apakah korban PHK, pengangguran. Nah, di sini kamu diminta untuk mengupload foto dari KTP kamu, juga foto kamu dengan KTP. Nah, ini selfie ya, selfie dengan foto kamu. Juga kamu akan diminta nomor telepon. Nah, di sini kamu juga diminta nomor telepon, silakan diisi nomor HP, atau mungkin lebih amannya kalau kamu punya nomor telepon rumah ya telepon rumah. Di sheet berikutnya
kamu akan diminta untuk mengisi deklarasi dan survei. Nah, ini surveinya cuma sedikit aja kok. Cuma pertanyaan, apakah kamu sudah pernah bekerja sebelumnya? Ya, umumnya udah lah ya. Walaupun di PHK ataupun memang sebelumnya pengangguran kayak saya mungkin ya. Ya, tapi ya kalau belum ya mungkin kamu fresh graduate ya, silakan saja. Setelah kamu diminta untuk mengisi survei, selanjutnya ini ada tes minat dan bakat. Nah, ada tesnya juga ini bro. Ini wajib diisi ya, tes minat dan bakat. Ini saya juga belum bisa mengakses ini karena belum dibuka, portalnya belum dibuka ini belum bisa saya mengakses. Tadinya saya mau pakai live screen itu ya, tapi karena memang situsnya, webnya tadi siang nggak aktif, belum dibuka ya, jadi saya menggunakan jalur yang lain seperti itu. Ini ya tes minat dan bakat. Setelah kamu mengikuti tes minat dan bakat, ini diseleksi lagi, jadi nggak semuanya langsung dapat, nggak semuanya langsung oke, karena kan ada batch ya, ada angkatan lah kalau bisa dibilang. Jadi setiap dalam periode tertentu akan ada kelompok atau batch tertentu untuk mengikuti menjadi peserta di kegiatan ini. Jadi selanjutnya kamu ikut seleksi ya, daftar. Kamu bisa, ini simulasinya tertanggal Januari sampai April, tapi sepertinya belum ya, ini hanya simulasi saja. Kalau di batch pertama kamu ternyata sudah penuh, kamu tidak akan diterima. Coba lagi di batch berikutnya, seperti itu ya. Ya, setelah ikut seleksi, kamu diminta untuk menunggu proses evaluasi. Dan selanjutnya, kalau memang dianggap atau memang kuotanya mencukupi, ya kamu akan berhasil ya ikut gelombang itunya ya. Jadi kamu dianggap lolos dan sudah terjadwalkan untuk menerima manfaat dari kartu prakerja ini. Nah, tadi kan sempat ada tes dan seleksi ya. Jadi ada pertanyaan dan jawaban. Apakah saya harus menjalani tes untuk mendapatkan bantuan dari kartu prakerja? Ya iya, kamu harus ikut tes. Tesnya tadi hanya covernya aja, isinya apa ya saya juga nggak tahu. Selanjutnya, apakah tes akan mempengaruhi kelolosan saya? Ya iya, tes merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi lolos atau tidaknya kamu. Apakah tes mempunyai limit waktu? Ini katanya tes nggak ada limitnya, jadi ya bisa nyontek lah, bisa nyiapin kertas, pensil, pulpen, ya bisa nyontek mungkin ya kalau nggak ada limitnya. Selanjutnya, bagaimana saya tahu saya lolos atau enggak? Jadi untuk mendapatkan manfaat kartu prakerja, pastikan kamu yang pertama lolos tes ya kan. Yang kedua, ini itu tadi, mendapatkan kuota pada batch atau angkatan yang kamu pilih. Jika memang kebetulan persyaratan administrasinya sudah oke, tapi batchnya sudah penuh, ya ini kamu harus meregistrasi atau mendaftar ulang seperti itu. Itu nanti akan secara teknis akan menerima notifikasi di akun kamu. Selanjutnya, apakah seleksi batch mempengaruhi kelolosan saya? Iya tadi yang seperti saya bilang ya. Karena kalau kebetulan kuotanya udah penuh ya nggak bisa dipaksakan, tunggu ke jadwal berikutnya, seperti itu. Ya mungkin terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah menemani saya.
untuk sama-sama belajar, berbagi, dan membunuh waktu di saat menghindari virus corona.